Shalom Bapak Mama, Basudara Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kali ini bersama dengan kami dari Jemaat Gemit Bet-El Tatelek, Klasis Kupang Timur. Bapak Mama Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum daripada itu, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Pada kesempatan sore hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu. Sebab siapakah kami ini? Kami adalah manusia yang berdosa, yang tidak luput dari kesalahan, noda, dan dosa. Karena itu ya Allah, kami anak-anak-Mu saat ini telah mempersiapkan hati dan hidup kami untuk diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus menguasai kehidupan kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi diperdengarkan bagi kami, boleh meneguhkan kami, untuk kami terus menepaki perjalanan kehidupan kami yang penuh pergumulan ini. Ini doa dan permohonan kami ya Allah. Berfirmanlah kepada kami, maka kami anak-anak Tuhan siap mendengar. Demi Kristus Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan firman Tuhan yang saya pilih bagi kita pada kesempatan sore hari ini terambil dari Injil Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan berbunyi, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segala sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan, di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang datang menyapa kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 24 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-36, saya menetapkan sebuah tema singkat untuk kita renungkan bersama kebenaran firman Tuhan ini, yaitu menanti kedatangan Tuhan
dan tanda-tanda kedatangan anak manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menanti datangnya seseorang yang sangat kita rindukan, yang sangat kita cintai dan kasihi untuk berjumpa dengan kita adalah sebuah pekerjaan yang sangat berat. Ya. Sukar dan sulit. Oleh sebab itu, di dalam masa penantian seperti itu, ini menguji kesabaran. Ya. Kenapa Papa Mama? Karena kalau seseorang yang kita tunggu, yang kita nantikan, tak kunjung datang, pasti ada dua sikap. Ada dua reaksi yang lahir dari perasaan seseorang yang sedang menanti. Perasaan yang pertama, lahirlah sebuah rasa khawatir, rasa putus asa, marah, jengkel, semua bercampur aduk dalam hati. Ini orang ini, su tunggu begini lama, su janji habis tidak datang. Ya. Nah, dengan sikap dan perasaan seperti ini, bisa saja orang itu pergi dan meninggalkan si dia yang dinantikan kedatangannya. Itu perasaan yang pertama. Perasaan yang kedua, ya, kalau merasa bahwa orang yang dinantikan itu masih lama datang, kotong orang Kupang, ya, kotong biasa acu-acu sah, tunggu dulu, kok masih lama jo, terlalu apa jo. Sehingga ada istilah-istilah yang familiar. Kotong orang Kupang bilang, kalau nanatok supono, air sudi batang leher, baru lari kiri kanan. Ya. Kita bisa lihat mama-mama dong pun persiapan kalau tamu mau datang di rumah. Ya. Apalagi tamu itu istimewa. Ya. Anak juga sonde boleh main di ruang tamu kalau dia sudah pel dan menyimpan bye-bye. Main di luar tamu mau datang dan lain-lain sebagainya. Ya. Sikap-sikap seperti ini sudah membudaya. Bahkan saya dan Papa Mama juga mengalami itu dalam rumah tangga Kristen kita. Nah, Papa Mama saudara-saudara, kiranya dua sikap dan perasaan ini mewakili setiap orang yang ada dalam masa penantian. Apalagi kalau yang kita nantikan itu berhubungan dengan sebuah nasib kekal. Ya, sebuah nasib kekal dari kehidupan seseorang. Akibatnya, orang bilang nasi sudah jadi bubur. Menyesal kemudian tidak ada artinya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kabar tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali memang sering kita dengar, ya, baik dari media sosial maupun dari khotbah-khotbah di gereja, khotbah-khotbah di ibadah-ibadah rumah tangga, di persekutuan doa dan lain-lain. Bahkan ada statement yang mengatakan bahwa Tuhan semua datang, Tuhan semua datang, ya. Mungkin karena pesan ini sudah sering kita dengar, sehingga kita terkesan menjadi acu tak acu, menjadi biasa-biasa saja. Toh Tuhan son datang, ya. Kita masih ingat, saya masih SMP itu di Oehendak, ya. Dengar kabar tersiar di Kupang bahwa Tuhan Yesus turun di Oehendak. Semua lari ke sana. Tahun berapa? Orang bilang Tuhan Yesus datang di Jawa. Banyak warga Gemiti yang jual buang harta kekayaan. Lantas pi, tunggu-tunggu son datang. Ya.
Akan tetapi lewat firman Tuhan ini, ya, kotong tidak boleh anggap remeh. Karena sekarang yang kita tunggu adalah Dia, ya, Dia yang Maha Kuasa, yang datang dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, dalam bacaan kita Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-36 menceritakan tentang kedatangan Anak Manusia. Di sini mengatakan kepada kita bahwa kehancuran Yerusalem itu menjadi sebuah tanda, ya, bahwa Anak Manusia yang bertahta di atas segala bangsa akan datang. Nah, yang Yesus katakan lewat perumpamaan dalam bacaan kita saat ini merupakan sebuah nubuat yang telah dinyatakan oleh Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama. Ya, Yesus sedang mengutip apa yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam Yesaya pasal 13 ayatnya yang ke-10 dan Yesaya pasal 34 ayatnya yang ke-4. Ya, tentang berakhirnya kekuasaan bangsa-bangsa. Nah, seluruh nubuat ini tidak dimaksudkan untuk kotong mau menafsirkan firman Tuhan ini secara literar, Papa Mama. Ya. Yang dimaksudkan Yesus dalam bacaan ini ialah sama seperti yang dimaksudkan oleh Yesaya, yaitu bahwa akan terjadi kegoncangan besar di antara bangsa-bangsa di bumi. Bahwa kuasa politik dengan mudah akan hancur dan tumbang. Dan kebesaran raja-raja dan kuasa kerajaan yang ada terus-menerus bergejolak. Bahkan dia akan berpindah. Ya. Papa Mama saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sejak Nabi Yesaya menulis nubuat ini hingga saat Tuhan Yesus menyatakannya dalam perumpamaan lewat bacaan kita saat ini. Bahwa kuasa politik bangsa yang paling besar sekalipun tidak akan bertahan terus-menerus. Maka digambarkan oleh Nabi Yesaya bahwa bangsa-bangsa akan hancur dan kuasa besar yang paling agung sekalipun akan hancur dan runtuh. Hanya kerajaan Allah saja yang tidak akan runtuh, ya. Malah dia akan bertambah besar di dalam pengaruh dan kekuasaan di muka bumi ini, ya. Dalam firman Tuhan kita saat ini juga Tuhan Yesus kembali mengingatkan para murid tentang nubuat itu. Ya, bahwa bangsa-bangsa akan goyah, tetapi kerajaan Allah akan semakin besar, terus dinyatakan. Kerajaan Allah yang bertahta di surga akan dipimpin oleh sang raja yang juga bertahta di surga, sambil menantikan waktunya ketika dia akan menjadikan semua bangsa menjadi tumpuan kakinya. Papa Mama saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi sebelum saatnya dia dinyatakan di seluruh bumi dan seluruh bangsa ditaklukkan oleh dia, dia lebih dahulu harus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, ini tahta Kristus dan kerajaannya tidak akan tergoncangkan. Seluruh kuasa di bumi bangkit dan hancur. Seluruh bangsa di bumi menjadi berkuasa, tetapi kemudian menjadi takluk di hadapan Allah. Tidak ada yang akan bertahan. Hanyalah tahta Kristus yang ada di sebelah kanan Allah Bapa yang tidak akan tergoyahkan selama-lamanya. Saat Yesus Kristus dipermuliakan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, inilah, ya, mau menyatakan kepada kita bahwa Allah sedang mempersiapkan umatnya di seluruh bumi. Dengan dia bertahta di tempat yang maha tinggi, maka umat tebusannya ini akan dipanggil, dikumpul, ya, dari seluruh bumi. Dan kerajaannya akan menyebar dengan kekuatan paling besar di seluruh bumi. Kekuatan paling besar untuk menyebar, menaklukkan, dan bertahan di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ketika para malaikat mengumpulkan umat Tuhan. Yaitu gandum-gandum yang telah ditabur sejak Kristus bangkit. Hingga kedatangannya yang kedua.
barulah menjadi nyata di situ, ya. Kuasa yang tidak tergoyahkan yang dimiliki oleh Kristus dan para pengikut-pengikutnya yang tersebar di seluruh muka bumi. Kristus yang sejati akan datang kembali dengan cara seperti ini, Papa Mama. Mesias palsu tidak akan sanggup untuk menghadapi kuasa kerajaan dunia. Tetapi Kristus yang sejati, dialah yang akan mengakhiri kuasa seluruh kerajaan di seluruh muka bumi ini. Papa, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam sejarah kekristenan, ya, di situ menggambarkan kepada kita bahwa kehancuran Yerusalem telah terjadi sejak tahun 70 Masehi. Ya, seorang panglima Romawi, saya kutip dia punya kalimat, panglima Romawi bernama Titus, ya. Waktu itu dia mengepung Yerusalem ketika orang-orang Yahudi dari berbagai daerah dan berbagai bangsa sedang berkumpul. Ketika itu terjadi peperangan yang sangat dahsyat, tetapi pada akhirnya bangsa Romawi lah yang menang. Bait suci dibakar, Yerusalem dihancurkan. Penganiayaan timbul di sana sini yang menjadi sebuah kehancuran yang sangat dahsyat. Orang Israel tidak bisa melarikan diri kemana-mana. Mereka semua mati terbunuh. Yang dapat celah untuk melarikan diri, mereka lari tanpa membawa harta kekayaan mereka. Ya. Romawi melakukannya dengan lebih brutal. Ya. Karena mereka berniat menghancurkan bait Allah, yaitu kota suci. Ya. Di situ juga di bait suci, mereka mendirikan simbol Romawi di tengah-tengahnya. Mereka mempersembahkan kurban di tengah-tengah bait suci kepada dewa Jupiter yang mereka sembah sebagai dewa para raja di seluruh dunia. Ya. Kematian yang sangat mengerikan, Papa Mama, menjadi sebuah pemandangan yang sangat banyak ditemui di kota-kota. Ya. Setelah bangsa Romawi menang dari peperangan. Saya juga mengutip, ya, seorang sejarawan Yahudi bernama Josephus. Dia mengatakan bahwa tentara Roma begitu brutal mencari siapapun yang bisa mereka bantai. Dan ketika mereka sudah kehabisan orang untuk dibantai, maka mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada bangunan-bangunan yang ada. Dan ketika mereka melampiaskan kepada bangunan-bangunan yang ada, fokus mereka ke bait Allah, ya, kota suci. Ya. Mereka membakar tempat itu hingga runtuh. Baik orang Kristen maupun orang Yahudi tidak mungkin selamat dari murka bangsa Romawi ini. Kecuali hanya mereka yang terlebih dahulu meninggalkan Yerusalem. Sama seperti yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus lewat bacaan kita saat ini. Karena itu Papa Mama, walaupun di tengah-tengah kekacauan ini, ya, perkataan Tuhan Yesus menjadi kekuatan yang sangat besar. Bahwa langit dan bumi sekalipun boleh berlalu, akan tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Firman Allah tetap selamanya. Mau terjadi kehancuran, kerusakan, peperangan, bahkan permusuhan massal boleh dilakukan oleh kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa yang kuat di bumi. Tetapi ada Kristus yang dulu di sebelah kanan Allah Bapa, jauh lebih tinggi dari siapapun dan jauh lebih kuat dari kuasa apapun di muka bumi ini. Dialah yang akan menjaga dan memelihara kita. Bahkan kematian pun tidak akan memisahkan kita dari kasih-Nya yang penuh kuasa dan keajaiban. Roma pasal 8 ayat 17 dan 18. Di situ menjadi sebuah peneguhan iman bagi kita. Karena itu Papa Mama Saudara-saudara, sebuah kunci untuk memperoleh disposisi pengharapan dan sukacita berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya adalah dengan kita membuka diri kita
supaya dikuasai dan dituntun oleh Roh Kudus. Ya, kita yakin dan percaya bahwa badai sebesar apapun, pergumulan seberat apapun dalam hidup, kalau kita mengizinkan Roh Tuhan ada dalam hidup kita, menguasai kita, itu Roh Kudus akan memampukan kita untuk menikmati buah pertama dari hasil panen raya kehidupan yang akan datang. Selagi saya dan papa mama selaku orang-orang Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus, selagi kita dipenuhi dengan hasrat untuk hidup setiap hari dalam hadirat Tuhan, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama, maka kita mengikuti jejaknya. Kita pun akan menghasrati agar Yesus datang untuk menyelesaikan apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan kita. Ya. Bagi mereka yang tidak mengenal Yesus dan belum pernah mencicipi kehidupan Allah, maka pemikiran mereka tentang kedatangan Yesus untuk kedua kalinya akan menyebabkan kegelisahan dan ketakutan. Ya. Itu nanti dong gelisah dan takut. Ya. Akan tetapi bagi mereka yang telah mengalami kehadiran Allah dalam hidup, maka kedatangan kembali Yesus yang kedua kali dipandang sebagai sebuah kedatangan kembali yang sangat penting sekali, yang selama ini kita nantikan, yang selama ini kita harapkan dan impikan dalam hidup. Ya, tidak seperti yang tadi awal saya bilang, tunggu terlalu lama, ini satu ini, wajan jahus tunggu son datang, persetan dan dia dulu. Ya, nanti mulai dari situ su baliat na, su babuang muka. Ya, mulai bermarah karena kita tidak menepati janji. Ya. Papa mama saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang jelas lewat kebenaran firman Tuhan ini, dengan perumpamaan yang telah disampaikan Yesus bagi kita. Kita harus selalu siap sedia dan berjaga-jaga, supaya kita semua dapat menyambut Dia yang datang dalam kemuliaannya. Dan ketika Dia datang, mendapati kita dalam keadaan siap sedia. Karena kedatangannya tidak pernah dapat diramalkan oleh siapapun di muka bumi ini. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, pertanyaan tentang kapan Tuhan Yesus datang kembali, itu adalah sebuah pertanyaan yang tidak penting bagi saya dan papa mama sebagai umat Kristen. Oleh karena itu, kita tidak perlu menghabiskan waktu hanya untuk mencari tahu kapan Tuhan datang. Ya, kapan Tuhan datang. Karena bagian yang penting bagi saya dan papa mama selaku orang Kristen adalah tentang apa yang harus kotong buat sebagai sikap kewaspadaan kita di saat penantian akan kedatangan Tuhan. Tugas saya dan papa mama adalah berjagalah, berdoalah, karena Yesus datang sewaktu-waktu. Bila saat itu tiba, tidak ada kesempatan kedua bagi saya dan papa mama. Bagi mereka yang tidak siap, harus menanggung akibat kekal, yakni menerima penghakiman kekal. Karena itu, mengakhiri khotbah ini, saya kutip ada sebuah acara televisi sergap, Bang Napi bilang, waspadalah. Selamat mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan dalam hidup. Yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti datang. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Hormat, puji, syukur, dan sembah patut kami haturkan di hadirat-Mu yang kudus, Allah penyelenggara kehidupan kami, Allah yang senantiasa menyertai kami
dalam setiap situasi kehidupan. Kami menaikkan ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah meneguhkan kami, untuk kami terus kuat menghadapi hari-hari hidup kami yang penuh dengan pergumulan ini. Sungguh kami sadari ya Allah, bahwa kedatangan Tuhan akan segera tiba dalam kehidupan kami. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami jangan menyibukkan diri dengan hal-hal dunia yang membuat kami larut dalam kenikmatan-kenikmatannya, sehingga kami tidak sanggup untuk mempersiapkan diri, berwaspada, dan siap sedia untuk menanti kedatangan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus meneguhkan kami semua, sehingga kami boleh mampu untuk menerapkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Allah Bapa di surga. Pada kesempatan yang indah ini, kami seluruh jemaat Gemit Bethel Tetelek boleh menaikkan madah ungkapan syukur kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Hari ini kami boleh ada dalam mimbar agama Kristen dengan mengisi puji-pujian yang telah dipanjatkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sungguh kami sadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Akan tetapi kami percaya bahwa firman dan puji-pujian yang telah kami sampaikan, Tuhan akan menyempurnakan semuanya bagi kami. Tidak ada sesuatu yang berharga yang dapat kami beri kepadamu. Hanya ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk ada bersama-sama dengan hamba-Mu di TVRI Kupang ini. Karena itu hamba berdoa dan menyerahkan seluruh kru yang bekerja keras untuk seluruh kegiatan yang berlangsung. Kami mohon Tuhan terus menyertai dan memberkati mereka, sehingga biarlah anak-anak-Mu boleh dapat menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan di atas pundak mereka masing-masing. Terima kasih banyak Bapa di surga. Secara khusus saat ini juga kami berdoa bagi seluruh umat Kristiani di muka bumi, dengan seluruh pergumulan-pergumulan hidupnya untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, bahwasanya akhir-akhir ini dunia sedang diliputi dengan kekalutan. Ada peperangan terjadi di mana-mana. Ada kuasa-kuasa dunia yang membawa kehancuran terjadi di mana-mana. Konflik dan permusuhan sering kami lihat dan menjadi tontonan yang sangat menggelisahkan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, berilah kepada kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu tetap tabah, tetap siap sedia untuk menantikan kedatangan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus akan terus melingkupi kami dimanapun kami berada, sehingga kami mampu untuk menghadirkan Shalom Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak ya Allah Bapa di surga. Ini doa, ini permohonan kami. Dengar dan sambut kami. Ampuni dosa dan salah kami. Karena hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, jemaat Tuhan yang terkasih, demikian kebersamaan kita dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kali ini bersama dengan kami Jemaat Gemit Bethel Tetelek, Klasis Kupang Timur. Berakhir pula perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Kristen.
Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.